Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Devi Puspita. Saya guru mata pelajaran Kewarganegaraan atau PPKN yang berasal dari SMA Negeri 2 Painan. Nah, di sini saya akan memaparkan praktek pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas saya mengajar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berikut adalah kondisi awal di mana saya mengajar di sebuah kelas. Awalnya siswa saya itu banyak mengalami tidak keseriusan dalam belajar, ada yang mengantuk, ada yang lagi asik bermain dengan teman-temannya, sehingga ketika saya melakukan pengajaran kepada mereka tidak ada yang fokus. Hal inilah yang menimbulkan adanya ide-ide baru dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah cuplikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dan kondisi siswa setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana perasaannya sekarang? Ananda, supaya kegiatan pembelajaran kita dirahmati Allah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, nah sekarang kita coba memfokuskan diri kita agar kita lepas dari segala beban, fokus dalam satu tujuan. Untuk itu, Anda duduk dengan rileks di kursinya masing-masing. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Iya. Yang lain, satu kata aja kita berbicara tentang hak asasi manusia. Silakan ke depan yang menjawab adil, bagus. Keren ya, bisa mengatakan bahwa yang terpikirkan satu kunci sama saya adalah adil. Ada lagi? Apa yang terbayang sama kita? Sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana nanti kita tujuannya adalah peserta didik dapat mensyukuri dan menghargai hak asasi setiap manusia. Kemudian Ananda diharapkan dapat menganalisis pembelajaran kita sekarang berdasarkan discovery learning. Kita bagi kelompok menganalisis yang dibanggakan karena kita udah bagi kelompok, kita mencoba menganalisa bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan perspektif Pancasila. Nah, hasil kelompok Ananda ini boleh Ananda sampaikan sesuai potensi setiap kelompok. Boleh berupa video, boleh berupa karya tulis, boleh pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi Pak di Indonesia.
Contohnya seperti ada orang-orang yang mendapatkan kekerasan dan kami tuangkan dalam bentuk poster yang dapat teman-teman lihat di depan. Menarik ya, bahwa dipaparkan oleh kalian Anda. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekian dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Sebagai pertama, sebelum kita masuk ke dalam bentuk contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, saya akan terlebih dahulu menyampaikan apa itu HAM. HAM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah sebenarnya hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan kepada martabat manusia. Jadi, HAM itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri sendiri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia dan hak itu tidak dapat diambil oleh orang lain. Baiklah, teman saya akan membacakan contoh yang kami ambil tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Oke, baiklah, baru-baru ini kan kita dihebohkan oleh berita ada seorang ibu yang menggorok 3 orang anaknya. Yang berkronologi, ibu tersebut diduga mengalami depresi dan keluarganya termasuk keluarga miskin. Anggap. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mesti kita tingkatkan supaya pelanggaran itu nggak terjadi? Harus ada kesadaran. Kemudian yang dapat dikatakan harus tahu dengan kewajiban. Menarik ya Nanda, dan Ibu berharap untuk kedepannya kita mulailah menanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita dapat menghargai orang lain dan dihargai juga oleh orang lain. Substansi hak asasi manusia. Itu kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nisa Arianti Budiman. Baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana perasaan saya belajar dengan mindfulness atau berdiferensiasi tadi bersama Bu Devi di kelas. Saya senang belajar dengan metode mindfulness dan berdiferensiasi ini, sebab dapat belajar dengan senang dan fokus. Kemudian minat kita sebagai murid dalam menjelaskan terpaparkan sesuai bakat kita.